Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah masjid Al-Mujahidin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita sama-sama bisa kembali menghadiri satu kajian Al-Quran dalam tafsir Ibnu Katsir, yang mudah-mudahan dengan kita mempelajari Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk memahami Al-Quranul Karim, dan pada akhirnya mudah-mudahan nanti di akhirat Al-Quranul Karim akan bisa memberikan syafaat kita di yaumil qiyamah. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berbicara tentang surat Al-Baqarah di ayat-ayat awal ya. Dan malam ini kita masuk pada surat Al-Baqarah ayat yang keempat, lanjutan dari ayat sebelumnya. Namun sebelumnya saya bacakan dulu ayatnya dari awal surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min
ذلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Surat Al-Baqarah ayat yang keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang beriman, bima unzila ilaika, dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad berupa Al-Quran, wa ma unzila min qablik, dan berupa apa yang diturunkan sebelummu, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil, atau suhuf-suhuf yang Allah SWT turunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, atau Nabi yang lain. Wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan negeri akhirat, hum yuqinun, mereka yakin. Jamaah sekalian rahimakumullah, menurut Ibnu Abbas, ayat walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad dan apa yang diturunkan sebelum kamu, artinya yusaddiquna bima ji'ta bihi minallah, mereka membenarkan, meyakini dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala datangkan berupa Al-Qur'an kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wa ma jaa bihi min qablik, dan apa yang datang sebelum engkau berupa kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelumnya. La yufarriquna bainahum, mereka tidak membedakan antara kitab sebelumnya dengan kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW. Wala yajhaduna ma ja'uhum bihi min rabbihim, dan mereka tidak mengingkari apa yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada mereka berupa kitab-kitab, baik kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW atau kepada rasul-rasul sebelumnya. Jamaah sekalian, jadi artinya bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita salah satu ciri-ciri orang yang beriman adalah mereka mengimani Al-Quran dan juga mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran, baik kitab Taurat, Zabur, atau Injil, atau suhuf-suhuf yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa atau Nabi Ibrahim, seperti dalam ayat Al-Quran apa? Suhufi Ibrahim wa Musa, kan ada ya dalam akhir surat, yaitu suhuf Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Ibrahim wa Musa, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi ini apa? Wajib kita imani, dan mengimaninya itu tidak boleh kita beda-bedakan. Saya hanya mengimani Al-Quran saja deh, tapi kitab sebelumnya saya nggak imani, nggak boleh. Atau saya mengimani kitab Taurat, tapi Al-Quran nggak mengimani, apalagi. Pokoknya semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajib kita imani dan kita benarkan datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak membeda-bedakan di dalam mengimaninya. Dia tidak membeda-bedakan mengimaninya. Begitu juga kita juga tidak membedakan mengimani rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka wajib bagi kita untuk mengimani para rasul, yang kita tidak boleh membedakan mengimaninya semua. Satu saja rasul kita tidak imani, maka nggak jadi iman kita. Saya sih percaya pada Nabi Muhammad SAW, tapi saya nggak percaya kepada Nabi Musa, nggak jadi tuh.
Pokoknya apa yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, Rasul-Rasul yang diutus, wajib kita imani. Atau saya sih percaya kepada nabi-nabi sebelumnya, tapi kepada Nabi Muhammad SAW nggak percaya, apalagi. Itu nggak boleh juga. Semuanya wajib kita imani, tidak boleh kita beda-bedakan. Kenapa? Karena mereka adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani. Kemudian ciri yang lain adalah wabil akhirati hum yuqinun. Dan dengan negeri akhirat mereka yakin. Artinya bahwa nanti ada negeri akhirat. Di mana pada saat negeri akhirat ada yang namanya bil ba'si wal qiyamah. Jadi ada namanya hari di mana manusia akan dibangkitkan dari kubur. Wajib kita imani bahwa manusia yang sekarang dikubur nih, nanti satu waktu Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan mereka. Bangun dari kubur. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yuhsyarun nasu hufatan ghurlan. Jadi nanti manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan tidak bersendal, tidak berkhitan, dan tidak berpakaian. Jadi nanti kita semua manusia akan apa? Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya tidak bersendal, naplak. Ya, jadi apa? Tidak bersendal maksudnya apa? Naplak. Kalau orang kita bilang apa? Nyeker. Kemudian mereka juga tidak dikhitan. Kemudian mereka juga tidak berpakaian. Enggak pakai pakaian. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami ciptakan manusia awal, ketika dilahirkan oleh perut ibunya pun tidak berpakaian, tidak bersendal, dan tidak dikhitan. Sebagaimana juga nanti di hari kiamat dibangkitkan dari bumi, itu juga sebagaimana dilahirkan oleh ibunya. Jadi apa? Ketika dilahirkan oleh ibunya tidak bersendal. Nggak ada orang pas lahir pakai sendal. Tidak berpakaian. Nggak ada orang pas lahir langsung dibedong, ada nggak? Tahu nggak dibedong, Pak? Dibedong itu apa? Dibungkus gitu ya. Dibungkus biar enak tuh sama anak kecil itu. Kemudian tidak dikhitan. Nanti juga satu waktu kita akan dilahirkan oleh perut bumi. Dibangkitkan maksudnya. Sama dengan kita dilahirkan, tidak berpakaian, tidak bersandal, dan tidak dikhitan. Awwalu ma yuksa. Dalam hadis tersebut, yang pertama sekali diberikan pakaian oleh Allah SWT adalah Khalilur Rahman. Kekasih Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim apa? Akan diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini wajib kita imani bahwa nanti ada hari dibangkitkan dari kubur. Kemudian hari kiamat semuanya akan hancur. Dan juga kita meyakini bahwa orang-orang yang beriman meyakini bahwa nanti ada surga dan ada neraka. Jadi ada surga dan neraka. Dan sekarang ini Allah SWT sudah ciptakan surga dan ciptakan neraka untuk disediakan bagi mereka-mereka yang beriman dengan surga dan mereka-mereka yang kafir kepada Allah SWT dengan apa? Neraka. Kita juga wajib mengimani orang-orang beriman dengan adanya hisab. Akan diperhitungkan nanti amal kita. Dari mulai kita mukallaf, taruh deh umur 15 tahun baru kita paham mukallaf. Apa sih mukallaf? Mukallaf itu lain dengan mu'allaf. Kalau mu'allaf itu kalau bahasa kita orang yang baru masuk Islam, karena hatinya masih apa? Masih hatinya belum lunak gitu. Sehingga perlu dijinakkan. Namanya mu'allaf. Ada lagi mukallaf pakai kaf. Taklif. Orang yang diberikan beban kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, taruh deh minimal waktu umur 15 tahun deh. Karena di situ mungkin dewasanya orang. Siapa mukallaf? Mukallaf itu terdiri dari akil dan baligh. Akil itu orang yang berakal. Kira-kira kita masuk gak ke mukallaf nih? Masuk, karena kita berakal. Kita berakal. Yang kedua, baligh. Sudah dewasa. Baligh itu jamaknya bulugh. Bulugh. Jadi kira-kira kita akil.
akil, kita berakal, kita bisa berpikir. Balik, kita sudah balik belum? Udah. Bukan balik lagi kayak bulu, gitu ya. Bulukan kalau bahasa gitu ya. Belum. Gitu ya. Jadi apa? Akil dan balik. Ada orang balik, dewasa, tapi nggak berakal, nggak masuk dalam mukallaf. Atau dia berakal, tapi masih anak-anak, nggak masuk juga mukallaf. Jadi harus akil dan balik. Itu amalnya akan dihisab oleh Allah SWT dari situ sampai dia meninggal. Baik amalan yang paling kecil maupun amalan yang besar. Itu akan dihisab oleh Allah SWT. Wal mizan, akan ditimbang semua amalan kita. Dan itulah hari akhirat di mana orang-orang yang beriman mereka meyakini. Limadza summiyatil akhirah? Kenapa disebut akhirat, negeri akhirat? Li'annaha ba'dad dunya, karena negeri akhirat itu adalah negeri setelah dunia. Ya, setelah dunia apa? Akhirat. Makanya akhir. Nggak ada lagi. Nggak ada waktu setelah itu. Nggak ada apa? Lagi setelah itu. Namanya akhir ya. Dunia. Jadi akhirat itu adalah negeri setelah dunia. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Para ulama tafsir berselisih tentang apa-apa yang disifati di dalam ayat ini. Hal hum al-mausufuna bima taqaddama. Apakah mereka adalah orang-orang yang disifati dengan ayat sebelumnya, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan waman hum, siapa mereka? Artinya apakah sifat ini sama dengan sifat sebelumnya? Dan siapa mereka? Nah, di sini Ibnu Jarir menjelaskan ada 3 pendapat. Yang pertama, annal mausufin, bahwa orang-orang yang disifati awalan humul mausufuna tsaniyan. Orang-orang yang disifati dalam ayat ini, yang pertama mereka juga disifati yang kedua. Artinya apa? Masih berkesinambungan ayatnya. Gitu. Siapa mereka? Wahum kullu mu'minin. Mereka adalah setiap orang mukmin. Mukmin yang mana saja? Mukminul Arab, mukmin orang-orang Arab, au ahlul kitab, ahlul kitab yang mereka beriman kepada Allah SWT, wa ghairuhum, dan lain-lainnya termasuk kita. Itu siapa saja, kalau mereka memiliki sifat ini, mereka adalah orang-orang yang disifatkan oleh Allah SWT. Beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, menunaikan zakat, kemudian kita juga beriman kepada yang Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT, dan juga beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, dan juga kita beriman kepada hari akhir, dan kita meyakini adanya hari akhir, maka kita masuk dalam ayat ini. Itu yang pertama. Pendapat yang kedua, wasani huma wahid. Ya. Pendapat yang kedua adalah bahwa 2 ayat ini adalah sama, dia juga gitu. Yaitu mukmin ahlul kitab. Ya. Jadi mukmin ahlul kitab. Kemudian yang ketiga, annal mausufin awalan mukminul Arab. Bahwa yang disifati yang pertama itu adalah mukmin orang Arab. Dan disifati yang kedua adalah mukmin ahlul kitab. Ya. Tapi ini pendapat apa? Yang ketiga. Ya. Namun sebetulnya semuanya sama, bahwa baik mukmin Arab, mukmin ahlul kitab, dan mukmin secara umum itu masuk dalam ayat ini. Ya. Dan kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran, di mana Allah SWT menyebutkan, wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah. Wa inna min ahlil kitab. Dan sesungguhnya ada dari sebagian ahlul kitab. Siapa mereka yang disebut ahlul kitab? Minal yahud wan nasara. Baik dari kalangan Yahudi maupun Nasoro, yang mereka membaca Al-Quran, membaca kitab Taurat sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya, baik Taurat, Zabur atau Injil, dan kitab yang masih asli,
yang diturunkan sebelumnya, belum tercampur dengan yang lainnya. Ya. Seperti Waraqah bin Naufal, itu pamannya Khadijah yang pernah menyampaikan berita kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang Rasul. Karena persis apa yang dia baca di dalam apa? Kitabnya. Dan yang diketemukan Nabi Muhammad SAW di Gua Hira itu adalah apa? An-Namus, malaikat Jibril. Ya, seperti sebagaimana apa? Yang disebutkan dalam kitabnya. Dan Nabi Muhammad akan diusir dari negerinya, yaitu Mekah. Maka kata Rasulullah SAW, apakah saya akan diusir? Ya, setiap Rasul, setiap Nabi, ketika mereka menyampaikan kebenaran, mereka diusir oleh apa? Kaumnya dari negerinya. Dan engkau juga begitu. Dan kalau aku mengalami saat itu, kata apa? Waraqah bin Naufal, maka saya akan apa? Membela Anda. Nah dari sini apa? Waraqah bin Naufal itu ahlul kitab. Dan dia sudah beriman kepada Rasulullah SAW. Tapi belum ada syariatnya waktu itu. Kenapa? Karena belum turun ayat apa? Yang merupakan syariat. Baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tentang iman. Makanya kata ulama, kalau gitu Waraqah bin Naufal apa? Sudah beriman, sudah. Karena dia yakin bahwa apa? Yang di hadapannya itu apa? Seorang Rasul. Ya. Dilihat dari apa? Kitab sucinya yang dibaca ternyata apa? Ada tanda-tandanya di situ. Wa inna min ahlil kitab, dan sesungguhnya ada sebagian dari ahlul kitab, la may yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. Sungguh ada orang yang beriman kepada Allah dan apa-apa yang diturunkan kepadamu dan apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi dari kalangan ahlul kitab, sungguh mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Al-Quran dan juga beriman kepada kitab mereka. Sebab ada ahlul kitab yang tidak beriman kepada Al-Quran. Tapi dia ada apa? Makanya min ahlil kitab. Sebagian ahlul kitab ada. Gitu. Kemudian khashi'ina lillah. Mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian dalam ayat lain juga disebutkan alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idza yutla alaihim qalu amanna bih innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin ulaika yu'tawna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ah wa mimma razaqnahum yunfikun. Apa kata Allah SWT? Alladzina atainahumul kitaba min qablih, yaitu orang-orang yang kami datangkan kepada mereka Alkitab sebelumnya, hum bihi yu'minun, mereka beriman kepada kitab tersebut. Jadi mereka beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Wa idza yutla alaihim, dan apabila dibacakan kepada mereka, qalu amanna bih, mereka mengatakan kami beriman dengan kitab tersebut. Innahul haqqu min rabbina, sesungguhnya kitab itu benar dari Rabb kami, dari Tuhan kami. Inna kunna min qablihi muslimin, sesungguhnya kami sebelumnya memang muslim, menyerahkan diri kepada Allah SWT. Ulaika yu'tawna ajrahum marratain, mereka akan diberikan pahala marratain, 2 kali. Bima sabaru, dengan sebab kesabaran mereka. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah, dan mereka gantikan keburukan dengan perbuatan baik. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, yunfikun, mereka nafkahkan. Jadi ini ahlul kitab, mereka orang yang diberikan pahala 2 kali. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Asy-Sya'bi dari Abi Burdah, dari Abu Musa Al-Asy'ari, menjelaskan tentang ayat ini, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, qala, kata Rasulullah SAW,
Salasatun yu'tauna ajruhum marratain. Ada 3 orang yang mereka akan diberikan pahala kepada mereka marratain 2 kali. 2 kali. Dia pahalanya 2 kali gitu. Siapa mereka? Rajulun min ahlil kitab. Seseorang dari kalangan ahlul kitab. Baik Yahudi maupun apa? Nasrani. Jadi seseorang yang dari ahlul kitab, dia diberikan pahala 2 kali. Kenapa? Amana binabiyhi. Karena dia beriman kepada nabinya. Wa amana bi, kata Rasulullah. Dan dia juga beriman kepada nabi, kepadaku. Jadi ahlul kitab, dia diberikan pahala 2 kali. Kenapa? Karena mereka beriman kepada nabinya. Yahudi kayak Nabi Musa, mereka beriman. Nasrani kepada Nabi Isa, dia beriman. Tapi juga wa amana bi, dan dia juga beriman kepadaku, kata Rasulullah SAW. Maka dia diberikan pahala apa? 2 kali. Kemudian wa rajulun mamlukun adda haqqallahi wa haqqa mawalihi. Yang kedua, seseorang yang dimiliki, maksudnya budak. Seseorang yang dimiliki apa? Maksudnya apa? Orang budak. Ya, budak yang dimiliki, yang bisa diperjualbelikan, namanya apa? Budak. Tapi kan sekarang nggak ada. Ya. Dan Islam sangat mengikis perbudakan. Makanya salah satu ada beberapa ibadah-ibadah yang disebutkan seakan-akan dia mendapatkan pahala orang yang memerdekakan budak sebegini. Itu menandakan Islam mengikis perbudakan. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling banyak memerdekakan budak. Ya. Maka ada yang pada perbudakan. Jadi Islam itu sangat menentang perbudakan. Makanya dikikis dengan dimerdekakan. Warajulun mamlukun, dan orang yang dimiliki yaitu budak. Nah, budak ini adalah adda haqqallahi. Dia memenuhi hak Allah. Dia sholat, dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berpuasa, tapi juga wa haqqa mawalihi, dan juga dia memenuhi hak tuannya. Dia juga memenuhi hak tuannya. Dia melaksanakan perintah tuannya, disuruh begini, disuruh begitu. Kan 2 kali kan, berarti dia memenuhi hak Allah SWT dan juga dia memenuhi hak tuannya. Maka dia mendapatkan pahala 2 kali. Yang ketiga adalah warajulun addaba jariyatahu fa ahsana ta'dibaha summa a'taqaha wa tazawwajaha. Seseorang yang memiliki beradab, sopan terhadap budak perempuannya. Jadi warajulun addaba jariyah seseorang yang beradab terhadap budak perempuannya, di mana budak perempuannya itu sangat dihormati, nggak dizolimi. Budak perempuan sangat beradab gitu, sangat santun kepada budak perempuannya. Beda kalau budak laki ya, budak perempuan. Karena orang kadang-kadang kalau mentang-mentang budak main disuruh-suruh aja kan gitu. Makanya kalau orang bilang, emang gue budak lo kan gitu. Itu udah jadi istilah itu. Kenapa? Karena budak itu dia disuruh ngapain aja harus mau dia. Karena kalau enggak disiksa oleh tuannya. Tapi ini enggak. Orang yang memiliki adab terhadap budak perempuannya. Fa ahsana ta'dibah, dengan adab yang paling baik. Diberikan hak-haknya, tidak dizolimi. Summa a'taqaha, kemudian budak ini dimerdekakan. Habis itu wa tazawwajaha, setelah itu dinikahinya, dikawinkannya. Jadi bukan kawin dulu, tapi dimerdekakan dulu, baru dikawinkan. Maka dia mendapatkan pahala 2 kali. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi ini tentang ayat tadi. Nah, kalau kita lihat bahwa secara zahir, di mana Allah Subhanahu wa taala mensifati di awal surat ini mukmin dan kafir. Pertama yang kita baca di awal ini mukmin. Kemudian nanti kita akan masuk kepada Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi Yang jelas Allah SWT menjelaskan pada awal-awal surat Al-Baqarah itu menjelaskan tentang orang-orang mukmin.
kemudian nanti akan masuk kepada orang-orang kafir. Dan orang kafir itu ada dua, ada munafik dan kafir. Orang kafir itu siapa? Innalladzina amanu innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kemudian masuk kepada surat apa? Selanjutnya lagi nanti orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Jadi dijelaskan di apa? Di awal-awal surat. Sehingga di dalam apa? Penjelasan Mujahid ini langsung belajar dengan Ibnu Abbas, salah seorang sahabat. Jadi orang ketika belajar tafsir pasti mengacunya dari tafsir Mujahid. Kemudian masuk kepada tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas langsung pada Rasulullah SAW. Rasulullah pada Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu apa? Silsilahnya. Mujahid mengatakan bahwa arba'u ayatin min awwali suratil Baqarah fi na'til mu'minin. Jadi 4 ayat di awal surat Al-Baqarah itu menjelaskan tentang sifat orang mukmin. Sifat apa orang mukmin? Siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, sampai nanti ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu 4 ayat. Menjelaskan tentang apa? Sifat orang mukmin. Kemudian wa ayatani fi na'til kafirin, dan 2 ayat menjelaskan tentang orang-orang, sifat orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim ila akhir ayat. Itu 2 ayat. Kemudian wa salasa asyrata fil munafikin. Dan 13 ayat di awal surat ini menjelaskan tentang apa? Orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan ya, sampai 13 ayat. Kenapa? Karena orang-orang munafik memiliki karakter yang sangat kompleks, sangat variatif karakternya itu. Jadi makanya apa? Ada satu surat yang khusus berkenaan dengan apa? Orang-orang munafik, yaitu surat apa? Al-Munafikun gitu. Sehingga Allah SWT menjelaskan ayat-ayat apa tentang orang munafik itu begitu panjang di dalam apa? Al-Quran sampai 13. Orang mukmin saja apa? Cuma 4 ayat. Orang kafir cuma apa? 2 ayat. Tapi orang munafik sampai apa? 13 ayat di awal surat Al-Baqarah. Sehingga fahadhil ayat al-arba, maka 4 ayat ini umum. Setiap mukmin yang disifati oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Yang 4 ayat ini, baik mukmin orang-orang Arab atau orang Ajam. Jadi mukmin orang Arab atau orang Ajam. Arab itu lawan Ajam. Ajam itu di luar Arab disebut apa? Ajam. Kemudian baik mukmin ahlul kitab, baik mukmin manusia maupun mukmin jin, itu masuk kepada ayat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa? Masuk pada ayat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga disebutkan di sini bahwa masing-masing sifat ini saling melazimkan, saling melengkapi. Saling melazimkan. Jadi orang mukmin itu dia hanya beriman kepada yang gaib tapi nggak sholat, nggak jadi juga gitu. Dia beriman kepada apa? Dia sholat. Dia beriman kepada apa? Yang gaib. Tapi dia apa? Tidak beriman kepada Al-Quran. Nggak jadi juga. Jadi saling melengkapi. Saling apa? Melengkapi. Maka disebutkan di sini, fala yasihul iman bil ghaibi wa iqamis sholati waz zakati. Maka tidaklah iman itu sah cuma dengan apa? Beriman kepada yang gaib dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, kecuali juga dia harus beriman kepada Rasul dan kepada kitab yang disampaikan oleh Rasul tersebut. Baik kitab Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, dan kitab-kitab sebelumnya. Baik Taurat, Zabur, atau Injil. Dan negeri akhirat mereka yakin. Jadi itu apa? Dilengkapi seperti itu. Sehingga disebutkan, Allah SWT menyebutkan dalam ayat
Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Aminu billahi wa rasulihi. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Padahal udah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kan dipanggil apa? Orang beriman. Tapi diperintahkan lagi untuk apa? Aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya untuk melengkapi keimanannya. Dan wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Dan kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yaitu Al-Quran. Wal kitabil ladzi anzala min qabl. Dan kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan sebelumnya. Agar mereka apa? Beriman. Kemudian juga disebutkan lagi, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Illa alladzina zalamu minhum. Dan janganlah kalian tujadil, bermujadalah, mendebat orang-orang ahlul kitab. Mendebat itu apa? Artinya menjadi perdebatan, sebuah dialog perdebatan ya. Jangan kalian berdebat dengan ahlul kitab. Kecuali dengan cara yang baik, diskusi. Ya. Cara dengan apa? Cara yang baik itu diskusi ilmiah. Kalau yang disebut diskusi ilmiah itu apa? Ada rujukannya. Ada apa? Referensinya. Gitu. Itu ilmiah. Bukan keinginan kita. Bukan kemauan kita, bukan asumsi kita. Itu disebut apa? Ilmiah. Jadi ilmiah itu ada rujukannya. Ada apa? Dasarnya. Ada referensinya. Jadi kalau kita berdialog, berdebat dengan melalui dialog, diskusi, agar diskusi itu ilmiah, maka harus ada referensinya, ada rujukannya. Ada dalilnya gitu bahasa kita. Bukan hanya sekedar oh asumsi saya nggak begitu, itu bukan ilmiah itu asumsi sendiri, pendapat sendiri. Gitu. Nah, jadi kita diperintahkan untuk dengan cara yang lebih baik. Illal ladzina zalamu minhum. Kecuali kalau mereka berbuat zalim, maka kita boleh debat. Kalau mereka berbuat zalim. Wa qulu amanna billadzi unzila ilaina. Dan ucapkanlah kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, wa unzila ilaikum, dan diturunkan kepada kalian. Wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan kami dan Tuhan kalian satu, sama. Ahlul kitab. Makanya di antara ahlul kitab ada yang beriman mereka. Kenapa? Karena mereka mengimani kitabnya dan juga mereka mengimani Al-Quran. Seperti Waraqah bin Nawfal dari Bukhara yang pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga termasuk juga disebutkan Abdullah bin Salam yang akhirnya apa? Beliau masuk Islam, beriman kepada Rasulullah SAW. Dan banyak lagi yang berkenaan dengan apa? Ayat-ayat yang berkenaan dengan apa? Bagaimana kita mengimani Al-Quran dan mengimani kitab-kitab sebelumnya. Ini saja, karena sudah waktu Isya. Mudah-mudahan ayat ini nanti kita akan bisa lanjutkan lagi, sehingga bisa melengkapi tentang penjelasan dari surat Al-Baqarah ayat yang keempat ini. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanalhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.